Halo YouTube, berjumpa lagi bersama saya Bobi Oktarianda di channel Rubik Nisha Official, dan pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian tentang finger trick pada Rubik 3x3. Oke, jadi sebenarnya finger trick ini biasanya tumbuh secara alami, atau ya semua orang memiliki finger trick yang berbeda-beda. Jadi antara satu cuber dengan cuber lain itu finger tricknya berbeda-beda. Ada yang sama mungkin, tapi kebanyakan sih berbeda-beda. Ya, jadi menyesuaikan dengan kenyamanan pada cubernya masing-masing. Ada yang merasa dengan melakukan finger trick yang seperti ini, dia merasa lebih lamban, tapi kalau kayak gini itu lebih bagus katanya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberitahu kalian bagaimana cara saya melakukan finger trick pada setiap notasi di Rubik 3x3, dan sedikit tips bagaimana cara melatih finger trick kalian. Oke, pertama-tama saya akan memberikan contoh finger trick saya terlebih dahulu. Oke, jadi untuk bagian U, biasanya saya pakai telunjuk kanan. Jadi U seperti ini, itu pakai telunjuk kanan. Kalau U aksen, biasanya saya pakai kayak gini. Tapi tidak menutup kemungkinan saya pakai kayak gini, tergantung case. Nah, kalau untuk U2, saya pakai telunjuk dilanjutin dengan jari tengah. Jadi di combo gitu, tuh jadi gitu. Kemudian untuk D, saya pakai jari manis tangan kiri. Jadi D, tuh bisa dilihat. Jadi kalau untuk D aksen saya pakai jari manis tangan kanan saya. Tuh, ini D aksen saya. Nah, kalau untuk D2, saya pakai jari manis tangan kanan dilanjutin dengan jari tengah. Jadi kayak gini. Tuh. Kalau dari sini, tuh kelihatannya kayak gini. Oke. Untuk R, saya pakai ini. Dua jari ini. Dua jari yaitu jempol dan tengah itu naik kayak gini. Ini R biasa. F aksen kayak gini, R biasa kayak gini. Kalau R2, saya biasa ambil dari sini. Untuk F2 kayak gini. Gitu. Jadi untuk F biasa atau F aksen saya pakai kayak gini. Kalau untuk F2 saya pakai kayak gini. Jadi saya gripnya itu dari kayak gini. Ini. Gitu. Kalau untuk L sama dua jari ini, jempol dan jari tengah itu turun kayak gini. Kalau L aksen ya kayak berarti dari sini tadi ke sini, atau enggak L aksen dari sini ya ke sini, naiknya kayak gini. Kalau untuk L2 saya biasa ambil juga dari sini. Gini. Untuk F biasanya saya pakai jari telunjuk kayak gini atau kayak gini, tergantung posisi tangan yang sedang memegang. Ini kayak gini atau kayak gini, atau saya rotasi seperti ini. Kemudian F. Jadi tergantung kasus dan tergantung posisi tangan lagi kayak gimana. Jadi menyesuaikan. Untuk F aksen saya biasanya pakai jempol kayak gini. Jadi dari bawah gini diambil ke atas. Nah, jadi kadang-kadang saya juga memakai jari telunjuk kiri saya seperti ini. Tergantung kondisi tangan saya gitu. Kemudian kalau untuk F2 saya pakai jari telunjuk sama jari tengah di combo lagi. Biasanya kayak gini. Tuh. Jadi gini. Atau kalian juga boleh rotasi kayak gini, kemudian kayak gini. Tapi saran saya nggak perlu rotasi sih sebenarnya, kayak gini dong. Gitu. Masih bisa. Nah, untuk B biasanya saya pakai jari telunjuk. Tuh. Ini B. Kalau B aksen kayak gini, pakai jari manis. Atau kalau B2 saya pakai dua jari manis dilanjutin jari telunjuk. Jari tengah, salah sebut lagi. Jadi kalau untuk B2 saya pakai jari manis dan jari tengah kayak gini. Tuh. Jadi kalau kayak gini lagi kayak gini ya posisi megangnya, ya kayak gini aja. Gitu. Atau kalian juga bisa kayak gini sih. Rotasi B2. Tuh. Saya biasanya kayak gini. Kalau untuk rumus ya malah dia ngerotasi kayak gini.
Jadi dia kayak lagi megang dia. Jadi tergantung kasus sih sebenarnya, menyesuaikan. Tapi biasanya pakai ini, kebiasaan pakai ini mungkin tuh. Untuk B2 pakai yang kayak gini. Untuk yang kayak gini saya jarang banget pakai. Oke, untuk M sendiri saya jarang pakai karena saya biasanya kayak gini tuh. Jadi kayak gini. Jadi saya lakuin R, kemudian F kecil aksen. Nah, tapi biasanya saya juga bisa pakai yang kayak gini sih, pakai telunjuk buat nge-M. Nah, kalau untuk M aksen saya pakai jari manis tuh. Jadi jari manis saya yang dorong ke atas sini. Nah, kalau untuk M2 saya pakai jari manis dilanjutin jari tengah kayak gini tuh. Jadi gitu. Oke, kita masuk ke cara melatih finger trick ini. Untuk cara melatihnya kalian simple sebenarnya. Kalian cuma perlu ngacak-ngacak rubik kalian doang. Jadi misalnya kayak gini. Jadi kalian bebas ngacak rubik kalian tanpa harus mikirin ini harus dibikin apa, atau kalian harus bikin first layer, nggak usah. Jadi kalian main acak aja kayak gini, bebas. Kalau lagi nggak ada waktu atau lagi bosen, kalian latihan aja kayak gini. Nah, ini berguna buat orang yang belum punya finger trick sama sekali, atau finger tricknya itu belum muncul, yang masih main rubik tuh masih kayak gini tuh, kayak gini. Cara main rubiknya masih kayak gitu. Nah, belajar aja kayak gini kalau kalian masih main yang kayak gitu. Ada lagi cara untuk melatih finger trick adalah kalian lakuin sexy move. Nah, sexy move yang paling umum dilakukan adalah R, U, R aksen, U aksen. Jadi R, U, R aksen, U aksen. Jadi kalau kita pegang rubik yang posisinya udah jadi kayak gini, kalau kita lakuin R, U, R aksen, U aksen secara berulang-ulang, itu rubiknya bakal balik lagi ke posisi semula. Jadi kayak gini aja, kalian latihan kayak gini sampai rubiknya jadi lagi. Itu cara pertama. Jadi kalian lakuin aja kayak gini. Oke, satu kali lagi. Nah, kalian boleh lakuin lagi di tangan kiri kalian kayak gini. Oke, tuh. Jadi kalau untuk tangan kiri saya pakai U yang ini, U aksennya yang ini, bukan yang ini ya. Jadi ini tuh kayak gini aja. Jadi kalau di notasi yang pertama tadi, kita ngelatih sexy move itu kita cuma dapat latihan bagian R sama bagian U. Nah, kalau yang kedua ini dia yang dilatih ada 3, bagian R, bagian F, sama bagian U. Nah, gimana caranya? Notasinya kayak gini ya, R aksen, F, R, U aksen. Kita lakuin secara berulang-ulang. Tuh, jadi kalau cepatnya gitu. Nah, untuk itu kan tadi yang nggak teratur ya. Tapi kalau kalian pengen ngelatihnya secara teratur itu kalian bisa lakuin rumus OLL atau PLL. Nah, untuk OLL sendiri saya lebih suka pakai sun, kemudian anti sun, gitu. Itu enak banget. Jadi kayak gini. Nah, kan biasanya saya pakai ini tadi. Karena ini saya tahu habis R itu adalah U, saya biasanya agak naikin posisi jempol saya ke atas. Jadi kayak gini. U-nya saya pakai jempol. Tuh. Kemudian ini. Nah, berhubung tangan saya lagi di sini, nggak bisa U tuh, saya pakai jari telunjuk kiri saya. Tapi jari telunjuk kiri saya atau tangan kiri saya lebih tepatnya itu nggak bisa double flick. Jadi double flick itu kayak gini. Yang saya ajarin tadi yaitu combo ya, anggap aja combo. Kayak gini. Jadi kayak gini itu nggak bisa. Nah, tangan kiri saya cuma bisa pakai ini doang. Kalau pakai jari tengah aja kayak gitu susah, nggak nyaman. Jadi kayak gini. Jadi kalau untuk double ya kayak gini di tangan kiri saya. Jadi double turun. Nah, untuk anti sun kan R kan harusnya kayak gini. Tapi karena saya tahu saya bakal U2, saya posisi awalnya kayak gini. Jadi R, U2, R aksen kayak gitu. Jadi menyesuaikan. Jadi nggak harus terpaku kalau mau kayak tadi habis ini R, U2 ya susah gitu kayak gini. Agak susah menurut saya. Jadi kayak gini aja. Tuh. Nah, kemudian untuk PLL biasanya saya pakai
G perm yang kayak gini, J2 ya kalau nggak salah. Tuh bentuknya kayak gini. Jadi kembali lagi, karena saya tahu saya bakal ngelakuin O, jadi saya naikin lagi jempol saya di sini. Tuh, dia udah kayak refleks ya, udah kayak otomatis aja gitu. Kemudian kayak gini. Tuh, ini kan sebenarnya U lagi, cuman posisi telunjuk saya kan kayak gini. Jadi saya U-nya pakai jempol. Tuh. Itu. Kemudian untuk PL kedua itu T-perm. Jadi T-perm itu yang kayak gini. Tuh. Oke, jadi karena saya tahu abis naikin R, naikin yang ini akan ada notasi U, saya biasanya kayak gini. Tuh. Kayak gini, F2. Kayak gini. Tapi ada finger trick lain yang biasanya saya pakai juga. Ini baru-baru saya pelajari lagi. Itu kayak gini. Jadi dari sini. Tuh. Tuh. Jadi yang seperti saya bilang, F accent tadi yang kayak gini. Itu juga bisa sebenarnya, nggak harus pakai jempol. Kalau kalian nggak bisa pakai jempol ya kalian boleh pakai ini. Oke, jadi tuh. Oke, sekian dulu untuk video tutorial singkat finger trick, dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat. Jika kalian suka silahkan like video ini. Jangan lupa follow Instagramnya @bebeknisha.id karena di sana lagi ada giveaway Gan 356 RS magnetic. Dan juga lagi ada kompetisi online, Bebeknisha Online Competition yang keempat, dan di sana ada hadiahnya juga. Silakan ikuti, dan see you on the next video.